Halo guys, jadi kami dari kelompok 2 akan membahas video tentang wajib daftar perusahaan. Yuk kita simak video berikut. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, I Gusti Ngurah Agung Adi Krisnamurti, dengan NIM 120113409. Kemudian ada Imade Virancio Driana Mastu dengan NIM 120113404. Niluh Dina Elisha dengan NIM 120113408. Alex Tan dengan NIM 120113410. Gayatri dengan NIM 120113405. Diwan Sanjaya Arnat dengan NIM 120113411. Imade Hendra Adi Purnawan dengan NIM 120113406. Wajib daftar perusahaan. Sumber hukumnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Kemudian ada manfaat wajib daftar perusahaan yang terbagi menjadi 3 sektor, yaitu yang pertama dari sektor pemerintah, kemudian dari sektor pengusaha, dan juga dari sektor masyarakat. Dari sektor pemerintah, memudahkan pemerintah untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara saksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha tersebut. Kemudian yang dari sektor pengusaha, yaitu perusahaan dapat mencegah dan menghindari praktik usaha yang tidak jujur dan juga mempunyai sifat mendidik pengusaha supaya dalam segala tindakan itu dilandasi oleh peraturan yang berlaku. Kemudian dari sektor masyarakat. Dari sektor masyarakat di sini dapat mengetahui dan meminta keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Contohnya seperti menjalankan usahanya, kemudian bersikap jujur, dan juga bersikap terbuka. Manfaat wajib daftar perusahaan bagi pemerintah yaitu memudahkan pemerintah untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha tersebut. Dan manfaat bagi pengusaha yaitu perusahaan dapat mencegah dan menghindari praktik usaha yang tidak jujur dan mempunyai sifat mendidik pengusaha supaya dalam segala tindakan dilandasi oleh peraturan yang berlaku. Dan manfaat bagi masyarakat yaitu dapat mengetahui dan meminta keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan, menjalankan usahanya bersifat jujur dan terbuka. Baik, selanjutnya terdapat kewajiban pendaftaran. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan, khususnya perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian, baik perusahaan berbentuk persekutuan, perorangan, badan hukum, termasuk koperasi atau perusahaan lainnya. Perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar yaitu setiap badan usaha milik negara dan setiap perusahaan kecil perorangan. Penyelenggara daftar perusahaan. Ada beberapa proses dalam daftar perusahaan. Yang pertama, pejabat yang berwenang untuk melakukan pendaftaran perusahaan dalam jangka waktu 3 bulan. Setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat tersebut diharuskan atau diwajibkan untuk segera mengesahkan pendaftaran yang telah didaftarkan oleh perusahaan. Yang kedua, bagi perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam daftar perusahaan akan menerima tanda daftar perusahaan yang berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak dikeluarkannya, dan perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan pembaharuan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Yang ketiga, apabila tanda daftar perusahaan hilang, pengusaha diwajibkan untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk mendapatkan penggantinya. Dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah kehilangan. Perubahan terhadap wajib daftar perusahaan. Yang pertama,
terjadinya pengalihan pemilikan atau pengurusan atas perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya. Yang kedua, terjadinya pembubaran perusahaan atau kantor cabang berkewajiban untuk melaporkannya. Yang ketiga, terjadinya pencabutan kembali kuasa kepada seorang agen, pemilik, atau pengurus perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alasan penghapusan terhadap wajib daftar perusahaan. Pendaftaran perusahaan yang telah dilakukan dengan benar berdasarkan ketentuan undang-undang tentang daftar perusahaan dapat terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya. Yang kedua, perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akte pendiriannya kadaluarsa. Yang ketiga, perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan dengan menyerahkan salinan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penyebab terhapusnya daftar perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Nah, itu tadi alasan penghapusan terhadap wajib daftar perusahaan. Perselisihan dan penyelesaian masalah pendaftaran perusahaan. Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan ataupun pejabat yang berwenang atas didaftarkannya suatu perusahaan dalam daftar perusahaan. Keberatan hanya bisa dilakukan secara tertulis dengan menyebut alasan-alasannya. Pengajuan keberatan oleh pihak ketiga tersebut akan diberitahukan kepada pengusaha atau pihak yang mendaftarkan dan kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk diproses lebih lanjut. Pengusaha yang tidak puas dengan pembatalan pendaftaran dapat mengajukan keberatan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan menyebutkan alasannya. Terhadap keputusan menteri yang menolak keberatan atas pembatalan pendaftaran perusahaan, pengusaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat.